Kabupaten Agam, Sumatera Barat dikenal dengan bentang alamnya yang curam dan topografi berbukit-bukit. Secara geografis, wilayah ini memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Alam adalah simfoni keseimbangan. Apabila keseimbangan tersebut terganggu, maka akan menciptakan gemuruh kehancuran. Baiklah pemirsa Amazing Indonesia, kali ini kita sudah berada di Nagari Salarehaya, Kabupaten Agam. Kita akan melihat bagaimana dampak Galodo untuk kehidupan masyarakat di sekitar ini. Inilah Amazing Indonesia dari Sumatera Barat. Pada tahun 2025 lalu, intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah perbukitan dan mengakibatkan bencana banjir bandang melanda sejumlah kawasan. Fenomena Galodo atau banjir bandang yang terjadi disinyalir kuat merupakan dampak dari ketidakseimbangan ekosistem di area hulu. Aktivitas manusia dalam pemanfaatan lahan yang tidak terkendali serta perubahan fungsi hutan menyebabkan daya serap tanah melemah. Kondisi ini memicu longsoran material tanah dan pepohonan yang kemudian terbawa aliran air deras ke arah pemukiman, menciptakan daya rusak yang masif di sepanjang aliran sungai. Karena ini adalah daerah bencana, salah satu penyebab bencana itu, atau mungkin beberapa penyebab bencana itu adalah yang pertama dibagi atas dua. Yang pertama disebut dengan bencana alam. Kalau bencana alam itu misalnya seperti hujan yang lebat, kemudian volume debit air yang tinggi, itu adalah urusan ya di luar kekuasaan manusia. Yang jadi persoalan sekarang adalah bencana lingkungan. Bencana lingkungan itu akibatnya misalnya adalah penebangan hutan harus dijaga. Jadi tidak terjadi penebangan hutan, maka harus dipelihara oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena selera air itu kemiringan kita hampir kategori 4. Artinya adalah hampir 30-40% kemiringan itu. Maka terjadi longsor dan makin tinggi. Kemudian yang kedua, tanahnya adalah tanah tuf. Tanah tuf itu adalah tanah yang berisi dengan pasir, maka akan gampang bergeser. Yang ketiga adalah daerah itu adalah daerah terdiri dari sungai-sungai. Nah, ketika sungai itu mampet dengan bahan baku yang didatangkan dari daerah yang tinggi, maka akan terjadi banjir besar. Oleh karena itu, masyarakat yang pertama, tinggallah di daerah yang betul-betul aman dan tidak rawan. Yang kedua adalah pelihara lingkungan. Apa pelihara lingkungan itu? Sungainya hindari dari pertambangan. Dan jangan ada tambang-tambang liar. Yang ketiga, hutannya juga harus dijaga. Agar apa? Agar kerapatan hutan dan jumlah hutan tetap mampu menahan air hujan. Sehingganya volume air hujan tidak akan jadi banyak. Akibat itu semua, maka resiko banjir dan longsor bisa kita kurangi dan masyarakat bisa hidup nyaman dan aman pada posisi tidak rawan atau tidak berisiko terhadap kebencanaan. Salarehaya menjadi salah satu lokasi terparah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ribuan jiwa terdampak, ratusan rumah warga hancur, sementara sejumlah kepala keluarga terisolir dengan akses jalan yang terputus. Kerusakan yang ditimbulkan pasca bencana ini meninggalkan luka mendalam bagi warga Kabupaten Agam. Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat lumpuh total karena tertutup material sedimen. Di tengah situasi ini, Wali Jorong bersama tokoh masyarakat menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Koordinasi terpadu dilakukan untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan perlindungan di posko pengungsian. Keterangan dari warga dan pemerintah Nagari menjadi masukan penting dalam evaluasi penyebab bencana, terutama terkait kondisi hutan dan pembukaan lahan di area perbukitan. Besarnya dampak bencana, pemerintah bergerak cepat mendampingi masyarakat terdampak bencana
pemerintah hadir di tengah masyarakat, membantu korban bencana untuk kembali bangkit. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Agam merupakan daerah yang terdampak bencana yang cukup besar, yang paling besar lah di Sumatera Barat. Dengan korban jiwa itu 203 orang. Kemudian kerusakan infrastruktur yang juga sangat luar biasa, di mana itu ada rumah yang hanyut, ada yang terancam, kemudian ada yang rusak berat ya. Itu adalah kategori rusak berat, ada yang hanyut, terancam, dan rusak berat. Jadi itu jumlahnya itu semua mencapai 2.283. Nah, kemudian rusak ringan 57, rusak sedang ya rusak ringan 87, rusak sedang 57. Jadi total kerusakan rumah itu mencapai 2.427. Kemudian artinya di situ ada kakak, keluarga. Keluarga kita yang terdampak itu ditempatkan sekarang di Huntara sebanyak 358. Kemudian mereka menerima DTH. DTH ini artinya mereka tinggal di rumah saudara atau sewa, itu jumlahnya itu 1.448 kakak. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Jadi dari hunian sementara dan penerima DTH ini nanti dia akan kita siapkan di situ huntap. Jadi kalau kondisi sekarang baru masyarakat kita berada di hunian sementara dan penerima DTH. Kita tengah mempersiapkan hunian tetapnya. Untuk penyediaan hunian tetap ini kita telah siapkan lahan seluas ya yang sudah tersedia sekarang itu seluas kurang lebih 5 hektar yang akan menampung nanti 325. Ini 5 hektar itu adalah di daerah Damagadang namanya, di Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian di Kecamatan Kecamatan Palemayan itu kita menyiapkan di situ 8 hektar. 8 hektar ini kita sedang menunggu sekarang. Itu adalah lahan ex HGU dari PT Palu Raya yang sedang kita urus. Jadi semua masyarakat kita nanti insya Allah akan tertampung di hunian tetap. Nah, hunian tetapnya juga ada 2. Jadi hunian tetap yang kolektif dan hunian tetap yang mandiri. Yang mandiri dia akan berada di dekat perkampungan mereka masing-masing. Dan itu dibangun dengan dana dari BNPB. Kemudian hunian tetap ini dibangun dengan dana dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Dan juga ada dari Danantara dan juga dari gotong royong dari Bunda Suci. Jadi ada juga gotong royongnya dari lembaga-lembaga lainnya. Langkah awal pemerintah membangun hunian sementara atau huntara di sejumlah titik lokasi bencana. Di kawasan relokasi Jorong Kayu Pasak, deretan hunian sementara atau huntara berdiri dengan struktur yang seragam dan saling berdampingan secara rapat. Dinding-dinding panel berwarna putih menjadi pembatas antar rumah, menciptakan interaksi sosial yang sangat intens di antara warga korban Galodo. Jarak antar unit yang minim membuat kegiatan sehari-hari warga seperti menjemur pakaian di selasar maupun bercakap-cakap di depan pintu menjadi pemandangan umum yang memperlihatkan eratnya kebersamaan di tengah keterbatasan. Pemulihan aktivitas pasca bencana meskipun masih berada di hunian transisi. Warga Jorong Kayu Pasak mulai kembali melaksanakan kegiatan rutin yang sempat terhenti. Jadi untuk perlakuan dari pemerintah sekarang ada sebanyak 117 pembangunan huntara yang ada di titik 1, kemudian ada 88 unit yang dibangun di Huntara 2 dan ada 21 unit yang dibangun di Huntara 3. Jadi perlakuan pemerintah khususnya di korban yang ada di Jorong Kayu Pasak Nagari Salerai sebanyak 148 yang ditempatkan di Huntara dan 51 KK yang dialihkan atau di arah sasaran untuk DTH atau dialihkan untuk dana tunggu hunian bagi korban-korban yang masih mempunyai tempat tinggal atau sanak saudara atau mengontrak di luar ataupun di dalam Nagari Salerai Ayu. Masyarakat pemenuhan kebutuhan sampai sekarang ini
ya dibantu oleh relawan-relawan, kemudian dibantu oleh pemerintah mulai pasokan sembako, kemudian untuk penerangan juga dibantu oleh pihak PLN dan juga pihak BPBD. Dan untuk kelanjutannya pemerintah sudah melakukan pendataan untuk diberikan jaminan hidup per masing-masing kakak yang ada di hunian sementara. Jadi masyarakat sudah terbantu dan tidak cemas lagi memikirkan tentang kehidupan dia untuk kelanjutannya ke depan. Saya mewakili sebagai Wali Jorong Kayu Pasak, Pemerintahan Nagari Selaraye mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan serta uluran dari pemerintah sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan, tidak merasa disisihkan. Jadi perhatian ini dirasakan sangat atas kepedulian pemerintah. Jadi ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden yang telah membantu untuk masyarakat terutama dalam pasca bencana, pencarian korban dan juga perlakuan masyarakat kepada hunian sementara kemudian untuk tahap selanjutnya. Terima kasih Bapak Prabowo, semoga sehat selalu dan sukses untuk membangun Indonesia lebih maju. Berdasarkan keterangan warga, masyarakat cukup menerima kondisi Huntara ini sebagai langkah awal pemulihan dari pemerintah. Kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak kembali berjalan normal di sekitar unit hunian. Rasa syukur tercermin dari sikap warga yang menerima perlakuan pemerintah dalam situasi pasca bencana ini. Adaptasi ekonomi dan harapan warga di area Huntara ini serta denyut ekonomi mulai terlihat kembali. Warga yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani mulai mendata alat-alat pertanian mereka. Namun, terdapat kekhawatiran terkait rencana hunian tetap atau huntap ke depannya. Warga berharap agar lokasi huntap nantinya tidak terlalu jauh dari lokasi semula atau area pertanian mereka di Jorong Kayu Pasak. Jarak yang dekat sangat penting agar proses rehabilitasi ekonomi warga tidak terganggu oleh kendala mobilitas menuju lahan garapan. Ya, waktu itu pas kejadiannya hari Kamis jam 15 sekitar 15.15 sore itu kejadian waktu pas orang di rumah itu lagi istirahat karena hari seharian udah seminggu hari hujan. Nah, jadi kami kan warga banyak yang berada di rumah. Pas waktu sedang duduk-duduk istirahat sore, kami itu mendengar ada suara dentuman yang keras kayak batu bertabrakan, terus kayak pokoknya dentuman keras gitu kan. Itu kaget, ingatkan itu apa? Sebelumnya kan nggak ada terdengar bunyi-bunyi itu. Nah, lihat itu kan kedengar dentuman yang keras itu kan melihat ke arah itu ke arah bukit itu. Udah tengok tuh air udah semua udah turun semua, air sama pohon-pohon udah hanyut semua kan. Terus kami semua lari ke arah bukit yang sebelah kirinya. Udah berlari gitu kan, udah berlari itu belum sempat lagi ke arah bukit itu kan airnya udah sampai. Airnya datangnya itu terlalu cepat gitu. Jadi kami nggak sempat, ada yang sempat itu anak-anak yang sempat berlari ke arah bukit itu. Ya alhamdulillahnya kan kami semua itu larinya arahnya sama. Jadi kehanyut semua gitu. Yang bagian itu rumah semua habis itu sampai tinggi airnya itu sampai tinggi tiang listrik lah gitu. Ya kami sangat mengucapkan terima kasih terutamanya kepada Bapak Presiden karena telah mengupayakan supaya Huntara ini cepat dibangun gitu kan. Memang unitnya kan 117 memang banyak gitu kan. Tapi karena kemarin itu kan cuaca hari hujan terus. Makanya dari itu agak terlambat gitu kan Huntara ini siap kan terlambat. Jadi kan karena itu kan faktor cuaca. Nah, itu diusahakan sama itu bapak-bapak TNI itu diusahakan supaya cepat gitu. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena di sini kan udah bisa kami pisah-pisah gitu kan. Waktu di posko itu kan 4 pengungsian itu kan rame-rame. Satu keluarga sampai 20 kakak itu ada yang 25 kakak gitu kan. Jadi
tempatnya itulah nggak buat anak-anak zaman. Sekarang kalau udah di Huntara ini anak-anak udah bisa nyaman, udah bisa anak-anak itu kan punya rumah gitu kan, udah dia pikir inilah rumah dia gitu. Ya kami di sini sangat berharap itu supaya cepat itu untapnya gitu. Soalnya kan kami udah bisa berusaha, bisa disediakanlah lapangan usaha buat kami gitu kan. Soalnya di sini kan nggak mungkin kami menunggu bantuan terus kan. Lagian bantuan tuh hari ke hari kan berkurang. Nah, itulah yang kami apakan untuk menyambung hidup kami ke depannya gitu. Kalau udah untapnya udah siap kan kami bisa juga beraktivitas yang lain atau dicarikan usaha atau dipinjamkan modal, pokoknya buat usaha lah gitu yang kami pikirkan. Langkah pemulihan dimulai dengan menyediakan hunian yang aman bagi korban terdampak. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Tarkib telah menyiapkan skema hunian sementara atau Huntara. Ini adalah langkah transisi sebelum warga dipindahkan ke lokasi yang lebih aman melalui program relokasi permanen. Dalam hal ini kita menyelamatkan rumah masyarakat diawali dari pembangunan rumah sementara atau Huntara. Di mana Huntara ini di Kabupaten Agam kita membangun sebanyak 7 lokasi Huntara. Yang pertama di Kecamatan Palembayan di daerah Kayu Pasak Salare Air dengan jumlah 117 unit. Lalu di Kecamatan Palembayan juga lokasi 2 itu sebanyak 88 unit. Lalu lokasi 3 di Kecamatan Palembayan juga di Tantaman itu sebanyak 51 unit. Artinya di Kecamatan Palembayan ada 3 lokasi untuk pembangunan Huntara. Lalu selanjutnya di Kecamatan Tanjung Raya ada 2 lokasi pembangunan Huntara. Yang pertama di Linggai sebanyak 20 unit dan di Bancah sebanyak 35 unit. Lalu yang kelima di Kecamatan Ampek-Koto. Kecamatan Ampek-Koto yang dibangunkan Huntaranya di Nagari Balika itu sebanyak 33 unit. Setelah itu di Kecamatan Palembayan juga dibangun Huntara sebanyak 14 unit. Semua di Kabupaten Agam Huntara sebanyak 358 unit. Ini upaya-upaya yang kita lakukan bagaimana menyelamatkan warga kita yang rumahnya rusak, khusus yang rusak berat. Setelah itu kita lagi mempersiapkan langkah selanjutnya adalah untuk hunian tetap. Hunian tetap tentu kita ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu kesiapan tentang lahan. Karena hunian tetap ini kita akan melakukan relokasi bagi rumah yang rusak berat ataupun yang lanjut ataupun yang terancam tadi, itu sebanyak 1.700 itu, sekitar 704 itu dilaksanakan relokasi terpadu dan sekitar 1.064 itu relokasi mandiri. Artinya relokasi terpadu atau kolektif ini kita harus menyiapkan lahan dan kita bangunkan rumah masyarakat tersebut. Berdasarkan pilihan masyarakat itu sebanyak 704. Lalu yang mandiri yang jumlahnya lebih banyak lagi itu dibangunkan di atas tanah mereka sendiri. Artinya dibangunkan rumah masyarakat yang rusak berat tadi itu kita minta lahan yang bebas dari potensi bencana dengan syarat lahannya bebas, lahannya tidak bersengketa dan ada surat pernyataan dari pemilik rumah tersebut bahwasanya tanah tersebut milik dia ataupun hibah dari nenek mama. Itu yang relokasi mandiri. Lalu relokasi kolektif kita sebenarnya masih kekurangan lahan. Ini lagi diupaya-upayakan. Yang pertama, kalau ada lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan, mungkin ada lahan yang dihibahkan oleh masyarakat ataupun lahan-lahan yang bisa kita lakukan penggantian ganti rugi. Nah, ini kita upayakan. Seluruh nadi transportasi yang putus akibat Galodo mulai disambung kembali.
Jembatan-jembatan baru dibangun dengan mempertimbangkan debit air maksimal dan potensi angkutan sedimen. Perbaikan infrastruktur ini adalah kunci untuk menghidupkan kembali akses pasar dan layanan sosial bagi warga Kabupaten Agam. Akibat bencana alam hidrometeorologi pada tanggal 27 November tahun 2025 itu menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan kita sebanyak 166 ruas. Yang ini pada prinsipnya ini sudah tertangani. Untuk yang longsor itu sudah kita buang longsornya. Tapi yang untuk yang terban belum kita tangani sama sekali. Karena ini perlu penanganan dengan biaya yang besar. Perlu perkuatan dengan sitpel, ada yang dengan ROWC dan juga ada dengan ronjong. Begitu juga jembatan. Jembatan ada sebanyak 211 unit jembatan kita yang rusak. Sekarang baru yang ditangani sementara dengan beli ada 5 unit, yaitu 3 unit dari TNI dan 2 unit dari Polri. Dan ada 4 unit Aramco yang sudah dilaksanakan oleh TNI, itu baru. Dan ada juga jembatan kayu yang kita laksanakan. Sudah 2 unit jembatan kayu yang kita secara darurat dan 1 unit jembatan gantung yang dikerjakan oleh TNI, oleh HKI. Kemudian ada juga infrastruktur kita yang rusak seperti irigasi dan sungai. Irigasi ini sama sekali belum kita tangani karena ini tersangkut dengan sungai. Berarti sungainya harus kita benahi dulu, baru irigasinya. Kalau irigasi kita itu yang rusak ada 281 daerah irigasi dan sungai ada 152 sungai, anak-anak sungai. Dan sungai ini sebagian sudah kita lakukan normalisasi dan ada sebagian sungai yang sudah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 yang telah menangani, yaitu seperti sungai Batang Agam, Batang Katik di Kecamatan Ampe Angke, dan Sungai Landi, dan yang banyak itu adalah sungai di selingkar Danau Meninjau. Ini banyak. Itu sudah kita lakukan normalisasi, dan memang setiap hujan akan terus terjadi pendangkalan karena sungai ini bawa material terus. Sudah berapa kali kita lakukan pembuangan sedimen, tetap masih membawa. Memang ini kita memang perlu perencanaan yang maksimal ini. Proses pemulihan Kabupaten Agam pasca bencana hidrometeorologi tahun 2025 memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Pembangunan fisik sehebat apapun tidak akan pernah cukup jika kita terus mengabaikan keseimbangan alam. Bencana ini adalah peringatan bahwa intervensi manusia yang tidak bertanggung jawab pada lingkungan akan membawa dampak kerugian besar di masa depan. Bencana di Sumatera Barat, terutama di wilayah Salaraya ini, memberikan kita peringatan keras bahwasanya lingkungan juga punya batas toleransi. Bencana bisa datang kapan saja, dan itulah mengapa sebabnya mulai dari detik ini kita harus menjaga lingkungan dimanapun dan kapanpun juga. Inilah saya Cynthia Prizani, Amazing Indonesia dari Sumatera Barat.